Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau begitu baik Tuhan. Tapi kami kerap kali tidak mengerti apa yang menjadi kehendak daripada hidup kami ini. Supaya kemuliaan-Mu boleh nyata di dalam kami, Bapa. Buat kami mengerti. Supaya kami dapat menggenapkan rencana-Mu. Supaya nama-Mu dimuliakan di dalam kami. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Engkau yang berbicara. Engkau yang menanamkan dalam hati dan kepikiran kami. Engkau yang membuat kami mampu untuk melakukannya. Karena semuanya itu anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, sampai hari ini kita ketemu lagi. Ini adalah satu anugerah. Kalau kita boleh bertemu, dan hari ini saya diberitahu sama Ibu Samudi, ngobrol saja katanya. Tapi kenyataan kok kebaktian. Ya, saya sih tidak peduli. Hanya Tuhan, saya tanya, Tuhan sebetulnya ini Engkau mau bicara apa? Mau sharing apa? Saudara, kerap kali kita menjadi orang Kristen, saya justru mendapatkan firman Tuhan melalui pujian. Bahwa kita menjadi orang Kristen berdoa memuji Tuhan, bahwa kita minta seperti bejana yang siap dibentuk. Tetapi kita kerap kali memuji Tuhan itu tidak menyadari bagian kita itu harusnya bagaimana. Karena kalau saudara menyanyi itu bejana yang dibentuk. Itu kira-kira bejananya bisa protes enggak? Hah? Enggak toh? Tapi kenyataannya saudara protes enggak? Hah? Loh, lala kok yang kamu tadi pujikan sama yang kamu lakukan bedanya apa? Hah? Nah ini loh saudara. Karena kita sebetulnya tidak mengenal akan keberadaan kita ini. Kalau saudara sudah mengenal keberadaanmu dan kau mengenal keberadaan Allahmu, saya yakin saudara tidak akan berani protes. Kenapa? Itu saya alami. Makanya saya kerap kali mengatakan, kekristenan itu bukan sekedar cuma percaya mengerti. Tetapi kekristenan adalah percaya, mengerti, dan mengalami. Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu kekristenan. Maka kita belajar firman Tuhan. Kita mau. Kita selalu kalau menyanyi, memuji Tuhan. Kita tahu orang benar doanya itu besar khasiatnya. Kemudian kita mau dibentuk oleh Tuhan. Pakai Tuhan sesuai dengan rencanamu. Engkau mau bentuk baharui. Kamu tadi nyanyi toh, baharui dibaharui selalu. Saudara tahu, bejana itu kalau dibentuk baru, itu mesti dipecahi lagi enggak? Apa bejana yang sudah jadi terus bentuknya dulunya 1 bulatan, kemudian dijadikan 2 bulatan. Terus dibentuk begitu saja. Tapi dihancurkan. Setelah dihancurkan baru dibentuk lagi. Nah kalau sedang dihancurin dia sakit. Protes enggak? Nah kalau protes kira-kira pembentukannya itu jadi tambah lama atau tambah cepat? Nah jadi kalau kamu jadi orang Kristen, ternyata doamu, kepinginmu, pengenalanmu akan Tuhan tidak sampai-sampai. Itu salah siapa? Pinter loh. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita sendiri yang salah. Sebab Tuhan itu tidak pernah salah. Biarpun secara penilaian kita, Tuhan itu pernah berbuat salah enggak? Hah?
Kalau menurut penilaian kita, Tuhan berbuat salah enggak? Salah. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah bisa salah? Karena dia maha kuasa. Salah pun dibalik jadi benar. Sebab Alkitab berkata, aku menyesal membuat manusia. Kira-kira kalau orang nyesel itu salah enggak? Salah. Tapi Tuhan tidak salah. Kenapa? Sebab Tuhan membuat manusia, karena dia akhirnya dipakai setan menjadi alat setan. Tetapi Tuhan berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi tetap ya tidak salah. Wong jelek jadi baik, baik jadi jelek ya bisa. Tapi kalau saudara sama saya, kalau yang dinamakan nyesel, itu kadang-kadang bisa diperbaiki enggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Maka dari itu saudara, mengapa orang Kristen itu kerap kali tidak kesampaian doa dan isi hatinya? Secara manusia sudah melakukan. Kalau saya tanya ada orang konseling. Kemarin dulu ada seorang hamba Tuhan, perempuan, dia suka melayani. Cinta Tuhan. Pelayanannya istimewa. Tapi pada saat dia kena kanker sendiri, dia frustrasi, jenuh, bosen. Aku bilang, kamu bosen apa? Bosen hidup kok cuma begini. Tapi kenyataan kamu bosen hidup, tapi takut mati toh. Lucu enggak? Lucu enggak? Bosen hidup, tapi takut mati. Padahal ini hamba Tuhan. Saya tanya. Saya sampai sekarang belum ketemu orangnya. Sebab hanya via telepon. Kemudian saya ajarkan apa yang Tuhan beritahukan. Dan setelah dialami dia bilang, ya Pak, saya setelah telepon Bapak dapat pengertian begitu saya jalankan. Ya saya bisa mengerti. Jadi hidup saya ada artinya Pak. Loh, lah selama ini Pak kamu melayani bagaimana? Hidup saya berarti untuk orang lain. Tapi tidak berarti untuk diri saya sendiri. Itu kira-kira masuk kelompok apa itu? Istri saya bilang, Marta. Sebab memang istri saya itu suka melayani. Tapi untuk dirinya sendiri, hampir ketinggalan. Tapi Tuhan itu sayang saudara. Ya kalau dikasih tahu Tuhan, diberi mimpi Tuhan, selalu dia terlalu memperhatikan orang lain, sampai akhirnya pekerjaannya sendiri tidak selesai. Hampir tidak selesai. Kalau tidak diingatkan Tuhan, pasti tidak selesai. Dan kalau tidak selesai, pasti tidak bisa masuk. Nah, tetapi ada satu kelemahan. Lemahnya apa? Orang kalau biasa melayani orang, kira-kira kalau tidak dilayani orang bagaimana? Hah? Sakit tak? Nuntut tak? Itu kelemahannya. Kelemahannya begini. Bukankah Tuhan berkata, firman Tuhan loh ya. Berbuatlah terhadap seseorang seperti kamu suka diperbuat. Dia suka melayani, jadi dia suka di. Padahal Tuhan berkata apa? Pesan khusus kepada Marta. Marta, Marta, mengapa kamu khawatir dan bersusah payah dalam hal yang banyak? Karena hal itu kerap kali istri saya ditegur Tuhan, saudara. Tidak saya negor. Kalau saya yang negor, gawat. Biarpun istri saya itu lembut, takut sama saya. Tapi kalau saya yang negor, gawat. Gawatnya apa? Nanti malah jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Menghakimi. Ya kamu, saya. Untungnya ditegur Tuhan. Ditegur Tuhan pun dia tetap nyalain saya. Padahal yang negor Tuhan loh, bukan saya loh. Ini orangnya di sini, makanya saya ngomong, kalau ngomong itu belak-belakan. Tapi saya salut kalau saya diberi istri model kayak gitu tuh, puji Tuhan. Kalau enggak model kayak gitu, wah enggak sanggup saya.
Sebab Tuhan tuh tahu. Saya dulu bekas mata keranjang. Nah, jadi kalau tidak punya istri model kayak gitu, wah sudah kawin cerai. Tapi istriku tuh antik. Tidak pernah cemburu. Saya ketarik orang yang ngomong terus terang sama dia loh. Dia bilang, tidak apa-apa. Aneh enggak? Apa dia tidak cinta? Cinta. Wong dia itu cintanya mbak aku luar biasa. Nah itu yang diberi Tuhan itu pasti paling baik. Sehingga pada waktu dia dikasih mimpi Tuhan, dia sedang ujian, saudara. Ujian, dia tidak bisa buat ujiannya. Tapi lucunya dia tahu, yang jadi pengawas itu saya. Yang jadi asisten itu Tuhan Yesus itu saya. Saya keliling-keliling lihat. Lah dia itu tahu saya deketin. Dia kepinginnya bilang, kamu kan suamiku. Biarpun kamu pengawas. Lah aku kan istrimu. Lah ya dikasih tahu loh. Nah saya tanya, boleh enggak? Hah? Enggak boleh kan menurut kamu? Tapi menurut dia, boleh. Tapi saya sendiri boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Tugas saya pada waktu itu jadi asisten pengawas. Diberi tugas kepercayaan untuk mengawasi. Bukan diberi tugas untuk memberitahu. Jadi tidak boleh. Akhirnya dia bangun dari mimpinya itu. Kamu sih. Loh, kenapa saya bilang. Aku ujian kamu gak mau ngasih tahu. Loh ujian kok dikasih tahu tuh Bieto? Karena kamu yang ngawasin. Lah kamu suamiku. Lah ya mbok dikasih tahu. Saya bilang loh, enggak begitu saudara. Kalau kamu sedang ujian, kamu pun harus sendiri. Biarpun suamimu yang ngawasi. Tidak boleh ikut-ikut. Nah, dari sini saudara kita belajar. Bahwa kita kerap kali bisa membuat orang lain menjadi berkat buat orang lain. Bisa membuat orang lain bertobat. Bisa membuat orang lain mendapatkan sukacita. Bahkan mujizat kesembuhan. Tapi belum tentu kamu ngalami sendiri. Enak apa enggak? Nah. Sebab Tuhan Yesus berkata mengajar kepada kita. Kamu harus menjadi saksi. Jadi kamu harus ngalami. Dan kamu akan menjadi berkat buat orang lain. Jadi dua arah. Maka coba kita belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-30. Coba kita perhatikan. Supaya kita mengerti saudara. Mengapa kita menjadi orang Kristen ini sudah melakukan doa. Sudah membaca Alkitab. Sudah melayani. Tapi kok kita tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan kepada hidup kita ini. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Supaya kita belajar saudara. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini. Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran. Telah beroleh kebenaran yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh-sungguh mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Lucu tak? Israel, orang-orang Kristen ini mengejar kebenaran melalui hukum. Akhirnya tidak sampai. Sehingga orang Kristen banyak yang gini. Kalau ada orang Kristen baru percaya, lalu dia mendapatkan mujizat, lalu dia dapatkan karunia, lalu dapatkan urapan yang luar biasa, pengalaman dengan Tuhan luar biasa. Saudara, orang Kristen yang sudah lama kerap kali bilang apa?
Ini yang baru kok sudah dapat apa-apa, aku kok tidak dapat apa-apa. Iri. Mengapa? Karena orang Kristen yang sudah lama tidak dapat apa-apa itu sebab apa? Dia mengejar kebenaran, dia mendekati Yesus, dia mau mengenal Yesus. Kebenaran itu berdasarkan apa? Hukum. Apa yang diartikan hukum? Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang dimasukkan di dalam pikiran kita. Sehingga menjadi apa? Jalan untuk sampai ke tempat yang dituju. Itu hukum. Nah, kerap kali kita tidak menyadari, saudara, bahwa saudara mencari Tuhan Yesus itu dengan caranya siapa? Caramu atau caranya Tuhan Yesus? Caramu sendiri, pengertianmu sendiri, karepmu deh. Pantesan tidak sampai-sampai. Dan hal ini terulang terus dari zamannya Tuhan Yesus, rasul-rasul sampai sekarang. Sehingga tidak banyak orang Kristen yang dapat mengenal akan Tuhan secara benar. Saya sendiri mengalami hal ini, kenapa? Saya dididik Tuhan 30 tahun, kenapa? Karena perkara ini. Tuhan berkata, kamu karepmu sendiri, kamu membuat hukum sendiri. Hukum apa? Saya bilang, bukankah saya baca Alkitab? Justru kamu baca Alkitab, dari pengertianmu itu menjadi hukum buat kamu. Harus begini, harus begini, harus begini. Contohnya, saya mengatakan yang paling baik adalah tiap pagi kita bangun pagi, baca Alkitab, berdoa, memberikan Tuhan yang terbaik. Nah, itu saran atau hukum? Saran loh. Tapi orang-orang yang dengar diterima sebagai hukum. Kalau tidak gitu, tidak ketemu Tuhan. Loh, saya bilang salah. Saya mengatakan yang paling baik buat saya diajari Tuhan itu pagi. Sebab fresh, sebab keadaannya sedang habis bangun tidur, seger, enak, mendahulukan Tuhan memberikan. Tapi tidak hukum. Kalau tidak melakukan itu, dosa. Tidak. Lah kalau orang itu mamanya kerjanya malam hari sampai pagi jam 6. Anjuran saya tadi berjalan enggak? Enggak. Buat dia yang paling baik apa? Siang. Lah ini yang salah, saudara. Tujuannya baik, tapi akhirnya menjadi jerat bagi orang itu. Firman Tuhan tidak ada yang tidak baik. Tapi mengapa orang Israel justru belajar firman, justru dia belajar mendalami firman, dia tidak bisa mengenal Yesus. Dinanti-nantikan Mesias, tapi Yesus sudah datang, mereka tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena dipikirnya, dikiranya, dibayangkannya, Mesiasnya nanti modelnya gini. Jadi pada waktu Yesus datang, Mesiasnya model lain, dia bilang apa? Bukan Mesias. Ini kenyataan orang Kristen. Kita dalam masalah. Umpamanya, masalah pedagang keuangan. Kita berdoa, Tuhan, bukankah Alkitab berkata, emas perak milikmu. Wong sana jalanannya, saya kalau bayangin ini, jalanannya di surga itu emas, kerikilnya emas. Jadi saya butuh papa, Tuhan tinggal nyandung kerikilnya jatuh dari sini masih turun aku kaya toh. Jadi Tuhan itu buat Tuhan itu tidak ada masalah, betul? Tetapi cara berpikirmu begitu, bayangin begitu, boleh enggak? Tidak boleh. Boleh. Bayanginnya gitu boleh, itu percaya. Tapi jalannya belum tentu. Lalu masih sagelondong lebu kantong gitu dah. Lah itu salah di situ. Bayangkan bahwa Allahmu itu kaya. Lalu dia kalau mau masih saya apa-apa tuh gampang. Boleh enggak? Boleh. Itu benar. Itu iman. Tapi yang salah pengertian kita jatuh
matengnya bagaimana. Nah, ini yang kita batasi Tuhan. Kita kerap kali tidak sadar, saudara. Kita kerap kali maunya gini toh. Kalau kita dalam kesulitan itu, kita sudah berdoa, lalu jalannya itu dituntun ke situ, mulus, sudah hampir sampai, wah itu pimpinan Tuhan, betul? Salah. Itu namanya engkau yang cari jalan, bukan Tuhan. Tapi kalau engkau mencari jalannya Tuhan, itu enggak begitu. Kamu berdoa, kamu percaya, kamu beriman, tapi jalannya ke sana, dituntunnya ke sana. Ya nurut saja, Tuhan bilang, ke sana. Iya, padahal tujuannya ke sana. Itu Tuhan. Karena Tuhan itu unik. Unik itu kamu bisa tahu enggak? Enggak bisa tahu. Dan Tuhan itu memang begitu. Setelah saya kenal berpuluh-puluh tahun dan mengenal pribadi dia, itu begitu. Jadi jangan membuat firman Tuhan, pengalaman, pengertianmu sebagai hukum untuk kamu terapkan dalam dirimu dan orang lain. Tidak. Saya dulu kerap kali mengajari istri saya, kamu kurang sembahyang sih, kamu kurang begini, kamu kurang begini. Akhirnya bertahun-tahun Tuhan bilang, kamu salah. Saya yang disalahin Tuhan. Kenapa Tuhan? Istrimu bukan kamu. Kamu bisa sembahyang jam-jaman. Istrimu tidak mampu. Tapi istrimu kalau muji Tuhan kuat jam-jaman. Sebaliknya kamu tidak pernah bisa muji Tuhan. Saya bilang, ya betul. Lah ya. Kok kamu istrimu suruh kamu doa seperti kamu. Buat istrimu, muji Tuhan itu sama dengan kamu berdoa di hadapanku, Tuhan bilang. Oh, jadi kalau istrimu tidak bisa sembahyang, kamu yang bayar karena kamu suaminya. Tapi sebaliknya kamu tidak bisa muji Tuhan, istrimu yang bayar. Jadi kalau dikasih istri tidak cocok, itu sebetulnya benar tidak? Tapi kamu selalu minta istrinya cocok. Padahal Tuhan maunya apa? Justru ke satu sama lain tidak cocok, saling mengisi. Jadi kamu dapat double, betul? Tapi kalau cocok, dapat satu. Kamu udah mau dapat dua, apa dapat satu? Jadi kalau kamu sekarang tahu, oh ternyata aku punya istri, tidak cocok itu memang, wah puji Tuhan. Karena bakal dapat double. Saya dulu tidak ngerti, saudara. Saya dulu kerap kali protes, saya dikasih istri itu sama Tuhan itu karena Tuhan, bukan milih sendiri. Kalau milih sendiri, enggak. Dia juga bilang, aku kalau milih, kamu enggak. Tapi karena Tuhan. Tapi setelah kita ngalami, sekarang umur kita sudah 62 tahun, saya baru sadar, ternyata yang diberi Tuhan itu pasti paling baik. Justru tidak cocok, jadi cocok. Karena kekurangan saya diisi dia, kekurangan dia saya yang isi. Itu Tuhan. Jadi kalau kamu sampai sekarang merasa istrimu tidak cocok, itu yang benar. Malah kamu bilang puji Tuhan. Tapi kalau kamu punya, sekarang aku ini istriku, suamiku ini cocok terus ini piye. Hati-hati. Sekali waktu pasti muncul ketidakcocokannya. Sebabnya apa? Manusia tidak ada yang kekal, saudara. Tidak ada. Nanti kalau sudah kamu kenal Tuhan secara pribadi, tambah kamu dekat akan Tuhan, Tuhan itu terang. Kamu tambah dekat, tambah kelihatan cacatmu enggak? Tambah. Kamu tambah dekat terang, pori-porimu saja kelihatan. Bahwa kamu itu baik pada. Kalau dari jauh, makanya ada istilah gini, Sri Gunung. Perempuan kalau dari jauh, cantik, dideketi, aduh tobat. Nah, sama toh gunung itu, kalau dari jauh kelihatan, bagus, hijau. Sampai di sana, gersang. Batu-batu tok. Bahkan yang kelihatan hijau itu tumbuhan semak-semak duri. Nah itu.
Dengan kita taat terhadap Tuhan juga begitu, saudara. Pada waktu kita bertobat, kelihatan kita itu baik. Setelah kita dekat Tuhan, Tuhan, aku ini begini. Iya. Tiap hari ditunjukin kejelekannya. Sampai, saudara, saya ini sudah 3,5 tahun suruh banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Banyak berdoa, doanya harus 1 hari itu 5-6 jam. Baca Alkitab. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini tambah lama tambah dekat Engkau kok. Tidak ada sing baik. Dan selalu tidak pernah benar. Salah terus. Lalu Tuhan bilang apa? Justru kalau kamu menyadari ketidakbenaranmu dan kamu menyadari kesalahanmu, itu kamu tandanya benar. Tapi kalau kamu sudah merasa benar, tandanya salah. Karena berarti kamu tidak mengenal dirimu sendiri seperti apa. Maka dari itu saudara, Alkitab berkata, di dalam Roma pasal 10, ayat yang 1, 2, 3 berkata begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan ini yang paling susah, saudara. Salomo berkata, kalau engkau bisa mengalahkan dirimu, nafsumu, engkau lebih besar daripada seorang pahlawan yang mengalahkan kota. Karena ternyata memang paling sulit. Berhala, Allah, ilah yang Tuhan katakan yang paling sulit dikalahkan adalah dirimu sendiri. Pengertianmu, kehendakmu sendiri itu yang paling susah. Maka dari itu saudara, kita kerap kali tidak sampai-sampai. Padahal kerap kali saya katakan, kalau kamu jadi anak Tuhan, itu sebetulnya gampang. Tuhan itu tidak pernah memberikan firman-Nya itu susah. Enggak. Syaratnya enggak susah, gampang. Gampangnya apa? Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku, aku akan memberi kamu kelegaan. Datang saja kepada Yesus. Pikulah aku dan belajarlah kepadaku. Sebetulnya kita gampang. Memikulku itu berarti kita apa saja yang diletakkan Tuhan di atas pundak saya, saudara dan saya, ikuti saja. Terima. Jalanin. Karena Tuhan sudah berkata, belajar seperti Yesus. Coba saudara, Yesus itu anaknya Allah, dia Allah sendiri. Makanya saya sekarang itu memuji Tuhan. Wah, betul-betul Alkitab digenapi. Kenapa? Pengetahuan bertambah terus, sehingga sekarang tentang hal Tuhan Yesus dilahirkan tanpa laki-laki. Itu sekarang sudah tidak ajaib lagi, betul? Kalau zaman kita, waktu saya kecil, waktu dulu, sebelum ada namanya cloning. Sel diambil, terus ditumbuhkan. Lalu jadi persis yang punya sel. Zaman dulu dikatakan, Yesus nonsen. Masa Maria belum kawin sudah bisa punya anak? Sekarang logis dah. Logis. Bahwa Alkitabiah itu benar-benar nyata, fakta. Makanya Yesus bilang apa? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena aku dan Bapa satu, sama. Jadi Yesus sama Bapaknya di surga, plek jublek enggak. Segala-galanya sama persis. Tidak ada campuran yang lain. Karena apa? Dari sel Bapa. Dari Bapak segala-galanya. Lain dari saudara dan saya. Kalau saudara dan saya itu diciptakan dari tanah. Jadi makanya bentuknya beda-beda.
Karena cetakannya lain. Selnya lain. Bapak sama ibu. Anaknya keluar lain. Kenapa? Karena campuran. Tapi kalau Yesus tidak bercampur. Oh, luar biasa. Saya bersyukur. Alkitab hari demi hari digenapkan. Dinyatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Nyata. Bisa dibuktikan. Waktu saya dulu tahun 48 mulai suruh Tuhan baca Alkitab. TV belum ada. Tapi Tuhan sudah berbicara. Waktu saya baca di dalam wahyu Tuhan. Mana mungkin Alkitab berkata. Kalau nanti hambamu dianiaya di Israel. Lalu seluruh dunia bisa lihat. Mayatnya tidak boleh dikubur. Dan dunia akan melihat mayat itu disorot terus. Saya bilang itu kan khayalan. Tuhan berkata sama saya pada waktu itu. Pada waktu nanti kamu masih hidup. Dibuktikan bahwa itu Alkitab ya dan amin. Setelah muncul TV, Tuhan ngomong sama saya sudah lupa kalau berargumentasi dengan Tuhan perkara itu. Setelah tahun 70 saya, 60 berapa saya lihat pertandingan Rudi Hartono di London. Saya di Bandung lihat pertandingan itu Tuhan bilang, kamu lihat Rudi ini sekarang ada di mana? Di London. Apa yang saya katakan tahun 48? Oh ya, TV. Jadi engkau bicara itu perkara TV. Ya. Ada enggak sekarang? Ada. Alkitabiah. Ya dan amin. Ya. Maka dari itu saudara, kamu harus belajar. Satu perkara. Apa? Kuasai dirimu. Penguasaan diri. Minta kepada Bapakmu di surga. Sebab kalau kamu tidak mempunyai penguasaan diri, roh karunia penguasaan diri itu, engkau tidak akan dapat mengatasi keakuanmu, pengertianmu, kebenaranmu sendiri, bukan kebenaran Allah. Karena kebenarannya Tuhan Yesus itu tidak masuk akal, saudara. Tidak pernah masuk akal. Dan selalu tidak bisa ditebak. Kelihatannya juga sudah mau sampai, tidak sampai. Yang kelihatannya justru tidak sampai, malah sampai. Itu Tuhan. Tidak bisa ditebak. Sebab kebenaran Tuhan itu luar biasa. Maka jadi kalau saudara mengalami sekarang, aku sudah begini kok jadinya begini. Itu saudara harus ingat. Bahwa engkau menerima firman menurut kebenaranmu sendiri. Terima segala sesuatu itu, jalani saja. Hari demi hari. Tuhan Yesus berkata, tidak usah mikiri hari esok. Hari ini. Jalani. Bagaimana caranya? Jalan saja. Lah tak dengar apa-apa itu Pak. Sing yang suruh kamu dengar apa-apa itu siapa? Saya bilang. Tidak usah dengar. Kamu kan seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus seperti anak kecil. Kalau kamu lihat anakmu kecil, jalan. Sementara kamu lihat kan dia jalan sudah benar. Kamu ribut-ribut enggak? Enggak toh? Tapi kalau dia nanti ada bahaya, kamu baru berteriak atau kamu bertindak. Nah, sekarang Tuhan Allahmu, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Setiap saat, setiap hari melihat kamu enggak? Kamu diawasi enggak? Ya, nah kalau kamu didiamkan berarti jalannya bener toh. Kenapa? Kamu mintanya apa? Ya itu bener jalan. Itu salah. Mandek. Itu maumu gitu toh. Itu robot. Kamu jalan saja. Asal hatimu percaya kepada Tuhan, jalan. Nanti kalau Tuhan tahu bahwa kamu bakal kecemplung, ya Tuhan bilang awas. Lah ya toh. Lah kalau awas, ya awas berarti pikiran dan telingamu, matamu itu tertuju kepada Tuhan. Tapi kerap kali kamu apa? Kalau sudah jalan, sudah kepingin sesuatu, pikirannya lebih kepingin hasil atau lebih kepingin Tuhan? Lebih tertuju Tuhan atau lebih tertuju hasil? Tadi kan ditanyai sama MC. Kira-kira kalau suruh mercy sama Tuhan milih mana? Kalau sadar bilang milih Tuhan. Kalau sadar. Kalau sedang rohaninya benar. Tapi coba kalau kamu ngalami kayak saya. Saya ngalami sendiri loh. Pada waktu tahun yang lalu saya
punya Mazda. Mazda saya, mobil Mazda saya itu baru jalan 30.000. Tidak cacat, bagus luar biasa. Tidak ada baretnya, tidak ada. Tapi saya sudah bosen. Saya iseng-iseng ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, mau ganti mobil sih Tuhan, bosen aku. Tuhan ini ngomong ganti ya ganti. Wong bilang ganti ya ganti, mak blek ya seneng toh. Itu kan mohon diterima. Puji Tuhan. Aku ngomong sama istri saya, yang aku mau ganti mobil. Mobil mesti bagus. Nggak mogok, nggak rewel, makune enak, kok ganti. Lalu aku bosen no. Dan bilang sama Tuhan bilang boleh. Nah, dia bilang ganti yo. Ya sudah. Dia sudah oke, saya oke, seneng dah. Tuhan ini oke. Wah, seneng saya. Terus ada orang ngasih berkat saya. 50 juta. Saya berdoa, Tuhan, ini kok ada uang 50 juta ini buat apa? Tuhan jawab begini, katanya mau ganti mobil. Wah, berarti ACC enggak? ACC tak kantongi. Terus sebulan lagi 30 juta. Wah, loh Tuhan kok ada lagi? Nah ya katanya mau beli mobil. Wah, tak kantongi lagi. Demikian dapat 80 juta, mobil saya tawarkan 30 juta, dapat uang 110 juta. Wah, mikirnya mobil kan bukan mobil yang elek. Lalu saya mulai lihat mobil-mobil. Wah, showroom saya liatin semua. Wah, tak pikir-pikir, tenaganya gede, bagus, enak, kok Mercy. Mercy kalau yang 200 kekecilan, 250 kekecilan. Saya bilang, Tuhan, Mercy yang 300E saja, 320. Tak tanya ya, pada waktu itu harganya sedang merosot. Harganya berapa? 300 juta. Nah, saya bilang sama istri saya, yang, piye deh aku pakai Mercy 300 juta. Dia langsung melotot. Dia bilang, aku ndak sejahtera. Kenapa? Buat apa pakai Mercy? Kamu hamba Tuhan nanti disangkai sombong-sombongan. Loh, sombong-sombongan pandak kan urusan itu kan. Kalau Tuhan boleh masa bodoh. Orang lain tinggal ngomong belum tentu dia seneng. Kalau iri, betul? Aku yang diberkati dia enggak, dia iri. Ya jengkel loh, mesti ya logis toh. Aku bilang gitu. Tapi kok aku gak sejahtera? Ya sudahlah. Kalau kamu tidak sejahtera, tapi kalau Tuhan oke, kamu nurut. Ya, dia bilang oke. Saya sudah menang set lagi ya, 1. Langsung saya ngomong sama Tuhan. Satu hari, beberapa hari kemudian saya jalan-jalan di bawah. Lihat mobil saya, yang Mazda itu. Dek Mercy ya lumayan lah. Saya sedang, Tuhan kalau ini ada orang ngasih 190 juta. Berarti klop, betul enggak? Telepon berdering, saudara. Dari Jakarta. Pak Yusa? Ya, siapa ini? Saya ini. Kenapa? Ini di depan saya ada uang 190 juta sama 50 juta. Kamu sekarang pilih yang mana? Bayangin, saudara. Sedang ngomong sendiri, Tuhan, kira-kira kalau sekarang ini ada orang ngasih uang, ada nyawari orang 190 juta, berarti engkau klop 300 juta. Saya tanya, kalau kamu milih mana? Nggak usah kerja setengah mati. Sekarang suruh milih. Ini telepon sedang saya pegang. Pikiran saya, waduh, klop. Ada suara Tuhan. Suaranya gini, bukankah Tuhan mengasihi kamu? Cocok gak? Cocok. Aku bilang gini, wah cocok. Tapi roh, saya bilang begini. Biarpun ini cocok, biarpun ini sesuai, biarpun ini menurut hitungan klop. Dan saya sudah tanya Tuhan minta ganti mobil, oke? Terus saya tanya, kalau hari ini ada orang ngasih uang 190 juta, berarti klop. Berarti boleh. Itu pikiran saya atau kehendaknya Tuhan?
Pikiran kita. Nah, hati-hati saudara. Kenapa? Karena pada saat saya bilang klop semuanya penuh cocok, saya berdoa. Telepon masih tak pegang. Kamu ini kok bisa 50 juta sama 190 juta ini piye? Kok aneh? Kok nanggung? Saya dapatnya uang itu 240 juta. 20% itu 48 juta. Saya bulati jadi 50. Jadi 50 sama 190. Kan aneh lah. Sedang saya sembayang 190. Oh gitu, saya sembayang. Tuhan Yesus, memang menurut pikiranku ini kelop. Tapi aku ini hambamu. Kalau menurut engkau Tuanku, bagaimana hambamu ini sebaiknya beli Mercy boleh enggak? Yesus tidak jawab, boleh, tidak. Memasukkan firman Tuhan dalam pikiran saya. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Langsung saya bilang gini. Oh, ngerti aku. Langsung saya telepon, saya jawab. Oke, saya milih yang 25 juta. Loh, enggak bisa. 50 sama 190. Ya, saya terima 25 juta. Yang 25 juta salurkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang 190 juta ambil kamu kembali. Dia ketawa. Kenapa kamu ketawa sampai seneng kayak gitu? Aku lulus ya Pak. Lulus apa? Diuji Tuhan. Rela enggak ngasih yang banyak buat kamu? Kenapa kamu kok pada waktu itu kok saya yang kamu bel? Saya dengar suara Tuhan sendiri 2 kali. Telepon hambaku Yusa. Suruh dia memilih. Bayangin saudara. Dengan kejadian itu saya tahu. Apa yang menurut kepikiranmu belum tentu itu pikirannya Tuhan. Saya kembalikan, saya terima yang 25. Setelah itu saya berdoa, Tuhan ini sekarang saya beli apa? Beli gallon, Tuhan bilang. Oh ya, saya pakai gallon. Sisanya uang bagaimana? Salurkan, ya. Dan setelah saya memakai mobil gallon, saudara, baru saya tahu. Saya seneng, cocok, klop buat saya. Kenapa? Harganya tidak terlalu mahal, saya tidak terikat sama mobil. Kalau saya pakai Mercy, harganya 300 juta, baru keluar dari toko. Kira-kira mau tidak nganter istri saya ke pasar? Takut tidak kebaret? Kalau takut berarti terikat. Jadi berhak. Tuhan tidak suka. Saya baru tahu. Waduh ternyata enak pakai gallon. Di tanjakan ngebut nyes. Sampai istri saya, yang sudah 180. Enggak apa-apa enggak. Enak mobil ini kok. Saya benar-benar menikmati saudara. Tapi belajar. Mengalahkan keakuan. Pengertianmu sendiri. Itu bukan hal yang gampang. Tapi itu yang kamu harus tundukkan. Baru kamu bisa menikmati seluruh janji daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, kuasai dirimu. Jadi kalau saya tadi bisa berdoa dan menganggap Tuhan tetap Tuhan saya menang enggak? Menang. Setelah saya mengatakan, oke, saya cuma terima 25. Apa? Suara Tuhan jelas ngomong sama saya. Tuhan berkata begini, itu baru hambaku. Bangga dia. Seneng dia. Saya bilang, oh untung aku nurut kamu ya Tuhan. Kalau enggak saya gagal ya. Gagal. Saudara, kita harus belajar. Bagaimana dia menguasai diri kita. Engkau tidak akan bisa. Tapi bisa karena pertolongan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang menetapkan langkahmu. Apa saja dia pasti menuntun engkau ke jalan yang benar. Tapi belajar segala sesuatu hadapkan kepada dia. Kembalikan.
maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Segala perkara. Jadi kalau kamu menghadapi masalah istri, suami, anak, bagaimana? Jangan pusing. Bawa dia depan Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Percaya. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Tuhan selalu ada jalan keluar. Apapun yang terjadi. Hadapi. Orang Kristen adalah menghadapi masalah. Ini kan sharing. Kalau mau tanya-tanya boleh loh. Kalau enggak ya beneran. Ini dia bilang, saya tanya segala perkara tapi kok enggak megangi kupingnya. Berarti dia kepengennya Tuhan jawab melalui. Nah itu pikiranmu atau pikirannya Tuhan? Lah iya bolak-balik itu lagi. Maksud saya gini loh. Saya jangan kamu kira kalau saya itu berdoa langsung Tuhan jawab melalui telinga. Dah seperti tadi. Menanam firman di dalam pikiran. Ya saya suka Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ya diem. Nah kalau diem itu sebetulnya jawab enggak? Jawab. Nah jawabnya apa berarti kalau diem? Hah? Oke. Tidak ada apa-apa. Jalan saja. Tapi kadang-kadang kalau kamu didiamkan tetapi kamu sedang salah. Itu udah oke. Tapi sedang marah. Tapi kalau kamu sudah beres sama Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak salah, kamu tanya. Kalau dia diem, sudah, jalan saja. Kan Tuhan bilang, damai sejahtera. Lah kalau sejahtera ya jalan saja. Anakmu bilang, ma aku tak kesana ya. Kamu diem saja. Anaknya nyelonong, tapi kamu liatin enggak? Ya dilihati. Kalau nanti kesasar, jangan lewat sana. Loh, kalau dia jalan aja. Kenapa sih susah-susah? Lah karena pikiranmu tadi, mana? Nah, datang. Lah ya enggak jalan-jalan. Lah sampai-sampai. Lah itu kan kali itu gitu loh. Saya bilang, sudah doa, sudah. Ya jalan no. Lah enggak dengar apa-apa. Ya enggak apa-apa, jalan aja. Ada kecemplung, ya balik. Loh betul enggak? Sebetulnya asal kamu itu lugu, santai. Makanya saya selalu bilang, relax, santai sajalah. Nanti kan diatur Tuhan. Ada lagi? Tapi nanti kalau sudah ketemu sama saya sendiri, Pak. Makanya mau tanya. Halo. Makanya lain kali kalau ada pertemuan nanti sore ada lagi, nulis di rumah dulu. Terus gak usah dikasih nama. Yang penting kan kamu ngerti toh. Mau kamu sing tanya. Dikasih nama nanti malu. Ya nulis, tanya, tapi gak usah tulis nama. Nah, nanti dijawab gitu saja. Ya dah, paling baik dah. Tapi tanya gini malu. Tapi kalau nulis gak malu. Nah ini loh. Saudara, engkau itu harus belajar punya sifat keterbukaan terhadap Tuhan. Kalau sama Tuhan itu jangan malu. Terhadap manusia, oke. Tapi jangan sampai hal itu membuat kamu dikuasai. Jadi sebetulnya terus terang saja tidak apa-apa, relax saja. Semua orang itu sama, punya kelemahan. Saya sendiri pun sampai sekarang dididik Tuhan terus. Jangan dikira kalau orang seperti saya sudah ada dididik Tuhan. Enggak. Saya baru 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Saya sakit 3 minggu. Tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu saya turun 8 kilo. Makanya saya datang langsing dah. Orang bilang, kok langsing sih Pak? Apa resepnya? Resepnya kalau di gebuk Tuhan diem. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Langsingnya mau, gebukannya mau. Ya. Nah itu, lah piye. Minta kehendakmu, karepmu yang jadi. Lah itu tidak bisa. Tuhan punya maksud sendiri saudara. Kalau harus caranya gitu ya biar. Tidak apa-apa. Sebab kalau saya sakit itu kalau menurut dokter. Oh teman-teman dokter saya datang loh. Jangan kira tidak datang. Wah Pak ini kasih obat ini. Kasih obat ini. Kasih obat ini. Aku bilang Tuhan nih piye, telan aja, tak telan apa? Kaya obat sing keras-keras telan apa? Tidak mempanmu.
Dan yang payah buat saya apa saudara? Gigi saya semua goyang. Goyangnya enggak goyang sedikit-sedikit. Wetek-wetek mau copot. Sampai teman saya dokter bilang gini, dokter gigi juga. Waduh, gigimu ini gawat ini. Mesti dicabuti semua. Ya memang aku tahu saya bilang. Wong aku ya dokter gigi. Ini sudah enggak bisa. Tapi jangan dicabuti dulu, aku bilang gitu. Nanti aku ngomong. Nah terus, tapi gini sajalah. Kamu punya obat apa yang bisa? Oh ya, aku punya obat baru. Harganya mahal, tapi kamu tidak usah bayar. Lah, bukan masalah, saya bilang. Kenapa tidak usah bayar? Saya dikasih percobaan oleh toko obat. Habis coba buat kamu toh. Oke, aku bilang, coba. Suntik. Udah. Bagaimana? Saya kira memang ini rencana Tuhan. Baik. Tidak jadi cabut, satu jada ada yang cabut. Sekarang beres tuh, makan apa saja bisa. Tapi goyangnya bagaimana? Berkurang. Tapi tetap goyang. Sampai waktu saya periksa lagi, dia bilang, goyangnya sekarang, karena grade-nya itu jadi 2/3. Dulunya 4/5. Sudah hampir etek-etek, sudah tinggal copot. Buat makan nasi saja tidak bisa. Nah, gigit nasi saja tidak bisa. Sekarang bikin daging bisa, tapi goyangnya 2-3. Ya masih goyang. Saya bilang, goyang enggak apa-apa, malah makannya bisa ajoding. Yang penting tetap bisa makan normal. Sampai sekarang kalau saya pegangnya ya goyang. Saya bilang, memang gigiku goyang kok. Loh, dari dulu. Mahasiswa sekalipun sudah goyang. Tapi tidak sakit, enggak. Wah, itu istimewa. Ya makanya ini manusia aneh. Nah, memang gigi saya sampai sekarang belum ada yang cabut. Utuh seluruhnya. Jadi ada apa-apa saya bilang. Ya sempurna lagi yuk. Sampai teman saya dokter gigi. Ajab ya. Tapi nyata kok ya. Ya wis toh, nikmati. Ya. Itu Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena dia Allah yang maha kuasa. Ya. Amin. Dia tanya gini. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, kan mayat-mayat itu kan dibangkitkan. Nah, kalau yang dikubur, kan tulang-tulangnya masih tetap utuh. Tapi kalau yang dibakar terus ditumbuk, dibuang ke laut, itu nanti bagaimana? Nah, itu tidak apa-apa, saudara. Kenapa? Saudara coba perhatiin. Nah, ini juga mengenai pengertian. Pengertian kita hanya sampai batas, kalau tidak dibakar, kan tulang-tulangnya itu dikubur. Kalau dikubur kan masih utuh, gitu kan? Kamu tahu? Tulang itu dalam berapa tahun dia tetap hancur. Jadi mbok kuburo ya tetap hancur, jadi bubuk, jadi sel. Jadi tetap hancur. Makanya tinggal umpamanya orang menemu tulang tinggal tengkorak. Yang lainnya sudah hilang. Hancur, tetap hancur. Jadi ditumbuk, dibakar, mau dibuang laut, mau dimakan ke singa, anjing, ya enggak apa-apa. Sebab dimakan singa sekalipun hancur, tetapi nanti keluar dari singa itu molekul-molekul tulangnya itu enggak hilang. Nah, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa tulang-tulang itu nanti cari gandengannya sendiri, nanti sel-selnya itu cari gandengannya sendiri. Jadi biarpun ditumbuk, lalu dilempar ke laut, sudah yang sebagian ada di sini, sebagian di Cilincing, sebagian di Amerika, di bawah ombak. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan nanti bangkit, sel-selnya nyari dewe, ketemu. Halo, di mana gandenganku? Ayo cari dewe. Boleh, mau dibakar, cuma kalau saya ditanya, baiknya apa? Kalau masih ada kuburan, tanah, kuburlah. Tapi kalau pemerintah mengatakan, sudah tidak ada tempat, semua dibakar, ya bakaran lah. Nah ya dah, tidak salah. Sebab toh nanti cari gandengannya dewek. Sebab di dalam dunia roh itu tidak ada jarak. Sini di Amerika tidak ada sedetik, seret sudah ngumpul. Jadi tidak ada masalah. Contohnya kenapa? Pada waktu saya dibawa ke surga, saya itu tidak ngomong kayak gini. Tapi aku tidak ngomong kok, Tuhan Yesus sudah ngerti.
Karena Tuhan bilang, lah di sini itu enggak perlu, lidahmu itu kotor. Oh, jadi aku mikir, ya itu kamu sudah ngomong, Tuhan bilang, aku sudah tahu. Demikian juga aku tidak usah ngomong, kamu tahu toh? Iya, ngerti. Contohnya gini, pada waktu saya dibawa ke surga, karena masih umur 17, matanya masih tata keranjang, pikirannya keranjang. Saya sampai sana itu, pikiran di dunia itu saya bawa. Sampai sana saya bilang gini, mikir nih, katanya malaikat tuh cantik-cantik. Aku cuma mikir loh, guru ngomong. Sedang Tuhan Yesus di sana nunggu aku mesem gitu, kok sepi. Pikirku, katanya malaikat mikir toh loh, cantik-cantik. Tuhan bilang, tak boleh kamu mikir gitu. Mau ngerus dari saya itu? Loh, kok dari saya mikir? Tuhan bilang, tak bisa di sini berbuat dosa. Oh, mikir wanita malaikat cantik-cantik jadi dosa. Agak mau mikir. Tuhan bilang, tak bisa kamu mikir di sini jelek-jelek. Langsung tahu. Jadi, tidak ada masalah. Di sana itu tidak perlu gue gembor-gembor, gue agak kepengen apa sudah tahu. Ngerti? Tidak ada masalah, biarin. Kalau kamu ditanya, kamu nanti bisa, pokoknya ada tanah, kuburin. Tidak ada tanah, bakaran. Sak sukamu, mbok buang ya lah. Toh nanti pada waktunya Tuhan Yesus datang ya nyari dewek ketemu. Jadi tidak ada masalah. Ya, mati dengan cara apa tidak ada masalah. Oke? Saya banyak berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia tanya yang paling berkesan itu apa? Lah, Tuhan itu tidak ada yang paling, tidak ada yang kurang. Semua paling kabeh. Dan saya tidak pernah lupa. Kalau kamu sudah ketemu sama Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan pribadi, tidak pernah bisa lupa. Kenapa? Ya aku dari sana terang nopi ya. Saking senengnya itu, ya tidak pernah lupa itu. Contohnya pada waktu saya ketemu dia sedang sembahyang sendiri, terus loh kepalaku kok dilus-lus. Saya bilang, saya buka mata, plek, loh kok ada orang pakai jubah putih, loh Tuhan Yesus. Tapi saya mau gini, tidak bisa itu. Mau buka mata mau lihat kepalanya, tidak bisa itu. Nangis terus sayangnya, terus Tuhan cuma ngomong gini, aku mengasihi kamu nak, lebih daripada mengasihi ibumu mengasihi kamu. Semua tidak ada yang mengasihi kamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi nangis terus omongan Tuhan cuma beberapa kata itu artinya itu ribuan. Gitu. Jadi kalau kamu bilang yang paling berkesan, semua berkesan. Luar biasa dengan Tuhan ini. Tapi memang yang benar-benar saya ditemui secara pribadi Tuhan Yesus nyata itu 3 kali saya. 3 kali. Itu ngomong-ngomong. Makanya kalau Tuhan berkata Salomo saja aku temui cuma 2 kali, tapi aku nemui kamu 3 kali. Nah, makanya dari situ saya belajar. Bukan karena karunia, bukan karena kebisaan, bukan karena kamu lebih lain daripada orang lain. Nah, tapi karena anugerah. Ya dia yang mau. Saya malah selalu kalau ngomong sembahyang gini Tuhan, engkau kok bisa sayang dah aku orang yang jeleknya kayak gini tuh piye? Saya kalau melihat saudara lebih baik dari saya. Saya tidak pernah mengatakan kalau istri saya lebih jelek saya. Saya bilang, kamu lebih baik daripada saya. Saya lebih jelek dari kamu 100 kali lipat. Tapi kamu kok disayang Tuhan? Itu anugerah. Tuhan ini yang mau. Nah kenapa kok Tuhan tidak sayang kamu lebih dari sayang saya? Saya kira, ya aku tidak ngerti. Memang aku tidak ngerti, saya bilang. Wah aku ini jeleknya luar biasa. Lah bayangin dong. Sudah mata keranjang, sombong. 3 harta, tahta, wanita. Itu super semua di tempat saya dulu. Jangan nanti dengar, Pak Yusak aja. Ya jangan, dulu. Sejak saya tahun 80 jadi hamba Tuhan, semua dikikis habis. Tapi saya dididik Tuhan 33 tahun. Baru semuanya itu lenyap. Sebelumnya itu enggak.
Jadi jangan kira. Saya dipanggil Tuhan umur 45 tahun, umur 45 untuk full loh ya. Tapi pada waktu saya umur 42 sudah mengajar, sudah khotbah, jadi dokter, nginjil. Tapi tetap berbuat dosa. Masih jatuh dalam perbuatan dosa. Banyak. Mata keranjangnya masih banyak. Iya, masih banyak. Lebih-lebih sama pasien nih. Loh, terus terang. Makanya saya terus terang. Nah, pasiennya yang mulai yuk. Bukan dokternya yang mulai. Dokternya mulai tidak berani. Saya yakin dokternya mulai tidak berani. Kenapa? Lah kan tidak laku. Tapi kalau pasiennya yang mulai ya tetap malah laris. Lah piye coba? Saya dokter gigi. Datangnya pakai pakaian yang transparan. Piye? Oh, transparan itu kalau dalamnya diisi indah. Sampai suster saya, loh dok, ini ibu-ibu ini, nyonya-nyonya ini kalau datang sini kok pakainya mungkin, saya nggak tahu. Tapi dokter seneng, ya beneran. Oh, nenek sing mulai ora aku bilang itu. Nah tapi dokter, lah piye aku bilang itu. Kalau kamu tolak ya kamu nolak rezeki, saya bilang. Itu dulu. Saya kalau pulang dari praktek ya ngomong sama istri saya loh. Jangan kamu kira, wah kalau gitu dokter nggak ngomong. Ngomong tanya. Saya kalau pulang dari praktek dia tanya, bilang, dia yang, wah hari ini aku dapat pasien spesial. Dan apa? Hostess. Terus kok gue tahu? Lah wis piye? Pakaiannya kayak gitu. Tembus. Lah ora gemeteran? Ya biasa. Jadi liku-likunya dunia itu saya ngalami semua, saudara. Jadi saya sampai bilang, Tuhan, kau tahu model kayak aku gini kok bisa mbok pilih itu piye lho. Saya itu penjudi loh, senang judi loh. Jangan saudara kira saya itu enggak senang judi. Saya itu senang judi. Sampai istri saya tanya. Dia bilang, "Yang kayak judi nggo duit sak pase we." Yo. Sama. Tapi semua bisa hilang. Cuma untung saya, istri saya itu selalu mengerti. Kalau saya diam, sudah diam aja. Ya dia diam. Meskipun hati ini nangis. Meneriak sama Tuhan, ampuni si Tuhan, suamiku ini kok gini, nakalnya kayak gini. Wah, tobat. Tapi ya nyatanya benar tobat. Itu, makanya itu saya bilang, kalau engkau dipilih Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bisa. Itu karya Tuhan. Sebabnya kalau jadi pengkhotbah seperti saya, baik, hidup suci, tak mata keranjang, tak mata duiten, tak judi, tak sombong. Nanti orang yang elek-elek bilang apa? Yo baik dipilih Tuhan mau ngape kok. Ya toh. Tapi nek orang model kayak gini dipilih Tuhan, lumayan kue toh. Kalau sama model gini aja mau, ya mestinya mbak kue lebih mau tuh ya dah. Wong kue lu HP atau aku. Saya yakin kamu tuh lebih baik daripada saya. Makanya saya bilang, adalah jangan menghakimi orang. Kalau ada orang bilang, Pak, saya ini kok jatuh gini Pak. Biasa, saya bilang. Loh kok biasa gitu Pak? Ya biasa. Wong kowe saya urip ndok donya. Saya seneng mangan lah. Iya dah. Ya biasa. Cuma yang penting bertobat, saya bilang. Jadi tiap mati itu selamat dong. Itu saja. Ya, oke, sudah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami sudah menerima apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sendiri pun tidak tahu kalau Engkau mau berpesan perkara ini, karena Engkaulah segalanya yang tahu keadaan anak-anak-Mu yang datang pada saat ini. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu kembalikan ia dalam tangan-Mu. Hamba percaya, rencana-Mu indah, dan Engkau menjawab anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu tahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana berjalan dengan Engkau, supaya tetap setia dan tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.